podcast kali ini kita bakal ngebahas tentang topik yang kelihatannya sepele padahal penting banget. Apa tuh, Mir? Yaitu food waste. Sebelum kita masuk ke topiknya, pasti udah pada gak sabar gak sih? Iya dong. Kita perkenalan dulu ya. Aku Alia Pratyana Rasita dan partner aku Amira Sabaru Jamila. Kami dari kelas 10E SMA Negeri 7 Kota Depok. Tanpa basa-basi, langsung aja gak sih kita mulai nih? Ayo gas. Pernah gak sih lu, Mir, beli makanan gara-gara kelihatan enak banget tapi ternyata gak habis? Pernah banget, apalagi udah kenyang tapi masih sisa banyak makanannya. Nah, ternyata makanan yang gak habis itu bukan cuma masalah kebiasaan sehari-hari, tapi juga ada hubungannya dengan ekonomi. Makanya di podcast kita kali ini kita bakal membahas food waste berdasarkan segi ekonomi. Oke, mulai dari yang paling dasar ya. Food waste itu apa sih, Mir? Jadi food waste itu adalah makanan yang sebenarnya masih bisa dikonsumsi dan dimanfaatkan, tapi malah terbuang sia-sia. Contohnya nih ya, banyak kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Kayak misalnya kita beli seblak prasmanan nih, kan biasa banyak tuh toppingnya, warna-warni, menarik banget. Kayak kita asal tunjuk, mau ini, mau yang ini, mau yang ini, mau yang ini. Ternyata pas bayar, jadi mahal banget, terus porsinya juga banyak banget, terus akhirnya gak kemakan sama kita. Atau beli terlalu banyak karena lagi ada promo, tapi malah kebuang semua. Nah, dari situ mulai kelihatan kan ekonominya. Karena buat menghasilkan satu makanan saja sebenarnya dibutuhkan banyak hal. Kayak bahan baku, tenaga, air, sampai uang. Jadi ketika makanan itu terbuang, sumber daya yang digunakan dalam makanan tersebut juga ikut terbuang secara sia-sia. Coba sekarang kita bikin contohnya deh. Kayak nih, misalnya kita punya duit 20.000. Terus kita beli makanan seharga 15.000 karena kelihatannya enak banget. Tapi ternyata pas dimakan, kita nggak makan semuanya, nggak bisa ngabisin, cuma dihabisin setengah. Dan setengahnya lagi dibuang. Nah, berarti masalahnya bukan cuma makanan yang kebuang. Tapi uang 15.000 tadi juga tidak digunakan secara maksimal. Benar, padahal kalau misalnya kita bisa lebih mempertimbangkan mana kebutuhan, mana keinginan, mungkin kita bisa dapat makanan yang lebih worth it, terus juga duit yang kita keluarkan lebih sedikit. Jadi keputusan untuk membeli sesuatu juga sebenarnya harus dipikirkan juga. Jangan cuma asal karena suka atau keinginan aja. Nah, itu dia yang berkaitan sama dengan masalah ekonomi. Pokoknya nih, kita sebelum beli makanan, sebenarnya nggak makanan doang sih, kita beli sesuatu gitu. Kita harus mempertanyakan diri kita sendiri, apakah kita mampu buat ngabisinnya, apakah porsinya sesuai, dan apakah saya benar-benar membutuhkan si makanan itu. Jadi dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, kita bisa menghindari pembelian yang berlebihan dan menggunakan uang serta sumber daya secara lebih efisien. Nah, sekarang kita masuk ke konsep ekonomi yang lebih jelas nih. Food waste itu ternyata ada hubungannya sama prinsip ekonomi loh. Emang prinsip ekonomi itu sederhananya gimana sih? Nih, kayak misalnya usaha kita untuk mendapatkan sesuatu dengan hasil yang maksimal, tapi pengorbanan kita harus buat seminimal mungkin. Berarti dalam kasus makanan, kita harus menggunakan uang dan makanan kita dengan sebaik mungkin. Iya, misalkan daripada kita membeli makanan yang terlalu banyak, mendingan kita beli sesuai kebutuhan kita. Jadi, uang yang kita keluarkan bisa memberikan manfaat yang maksimal. Dan juga makanan yang kita beli dapat memberikan manfaat sampai habis. Berarti dalam mengurangi food waste adalah penerapan salah satu bentuk prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari ya? Tepat banget. Selain prinsip ekonomi, ini juga berhubungan sama skala prioritas kan? Bener banget, kita harus bisa ngebedain mana prioritas keinginan, mana kebutuhan. Nah, kebutuhan tuh harus yang diprioritasin. Contohnya itu, misalnya kita udah kenyang, tapi kita tetap beli makanan lagi karena lagi diskon. Nah, itu berarti keinginan kita lebih diprioritaskan daripada kebutuhan, dan itu yang salah. Padahal kalau akhirnya nggak habis, malah jadi pemborosan. Oke, sekarang nih aku bikin ya pertanyaan tentang yang tadi udah kita bahas. Oke, gas. Misalnya nih ada promo, beli 2 tuh lebih murah daripada beli 1. Tapi kalau misalnya kita beli 2, kemungkinan yang satunya tuh bakal nggak habis. Lo mending beli yang mana? Beli 1 atau beli 2? Ya beli 1 lah. Kenapa? Kan beli 2 lebih murah. Karena harga lebih murah belum tentu menguntungkan kalau salah satunya terbuang. Bener banget.
Jadi, apa sih solusi yang bisa kita lakukan biar kita mengurangi food waste? Jadi yang pertama itu membeli makanan sesuai kebutuhan. Kedua, memperhatikan porsi apakah bisa kita habiskan atau tidak. Ketiga, membuat daftar belanja asal tidak membeli barang. Yang keempat nih penting banget nih, suka kita lakukan juga. Jangan mudah tergoda promo tuh. Dan yang terakhir, manfaatkan makanan yang tersedia sebelum membeli makanan yang baru. Hal-hal sesederhana itu bisa membuat kita mengurangi food waste dan mengurangi pemborosan sumber daya. Jadi, food waste bukan hanya tentang makanan yang terbuang, tapi juga tentang sumber daya, uang, dan keputusan ekonomi yang kita lakukan. Karena sumber daya terbatas, kita harus menggunakannya secara bijak. Dengan menerapkan prinsip ekonomi, menentukan prioritas, dan membeli sesuai kebutuhan, kita bisa dapat mengurangi pemborosan makanan. Jadi, sebelum beli makanan, pikirin dulu butuh atau cuma pengen. Dan jangan lupa, bijak menggunakan sumber daya mulai dari makanan kita sendiri. Aku Alia, aku Amira. Sampai jumpa di podcast ekonomi berikutnya. Bye-bye.